Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka, assalamu alayki, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Cinta Tanah Air dalam Islam. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran memang tidak secara pasti dan tidak secara langsung menjelaskan tentang pentingnya cinta tanah air. Akan tetapi, nilai-nilai yang terkandung dalam cinta tanah air mampu menjawab tentang pentingnya kita sebagai umat Islam menjadi seorang yang cinta tanah air. Sebagaimana di antaranya adalah menjaga persatuan dan kesatuan umat, ukhuwah Islamiyah, serta tuntunan untuk saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal. Hadirin rahimakumullah. Kita lahir di negeri yang sangat amat damai dan juga membawa kemajuan, yang mana kita mempunyai negara Indonesia, yaitu negara yang merdeka. Maka dari itu, marilah kita pacu agar terus maju. Bagaimana cara kita memajukan bangsa ini? Yang pertama adalah dengan ilmunya para ulama. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sudah tentu ilmunya bersumber dari Quran dan Sunnah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, apabila kehidupan ini tidak ada ulama, maka manusia akan binasa seperti binatang, bahkan akan lebih kejam dari binatang. Jelaslah, tanpa ulama dunia hampa, yang tersesat semakin meningkat, yang biadab tambah bejat. Tapi mengapa banyak para ulama terpenjara, semua aksesnya dibatasi, para kiai dikebiri, haknya dibatasi, malahan para penjahat dianggap penyelamat. Yang kedua adalah adilnya seorang umara, yaitu adilnya pemimpin, adilnya pemerintahan, penegak hukum, jalankan hukum sesuai aturan, tidak tajam ke bawah ataupun tumpul ke atas. Pengelolaan ekonomi yang baik, utamakan para pribumi, bukan orang asing atau orang asing. Kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh mau untuk negeri ini dikuasai oleh bangsa asing. Jabatan yang dimiliki oleh pemerintahan itu menjadikan rahmat bagi mereka,
dan juga jika kekuasaan yang dimilikinya menjadikan mereka rendah hati dan untuk kebaikan umat dan bukan untuk kebaikan pribadi. Yang ketiga adalah kedermawanan orang kaya. Kedermawanan mereka menyebabkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan dengan sesama manusia, juga kedekatan dengan syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kedermawanan mereka menjadikan mereka sebagai ahli syurga dan dijauhkan dari siksa neraka. Akan tetapi orang yang kikir dan bakhil akan jauh dari Allah, akan jauh dari manusia, dan jauh dari syurganya Allah, tetapi dekat dengan nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat adalah doanya orang miskin. Orang miskin yang seperti apa? Orang miskin yang istiqomah dalam ibadahnya. Mereka adalah orang yang bersabar dan ikhtiar, yang mana mereka selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, itulah dia 4 pilar kokohnya negara. Keempatnya wajib kita jaga dan lestarikan demi persatuan bangsa sebagai wujud cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Undur maqala wala tandur man qala wala tansa ilayya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaika. Wassalamu alaiki. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.